Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu Didi belum muncul ya. Kita kemarin itu maka surat Nur itu mengenai mukjizat. Mukjizat itu biasanya dilihat orang pekerjaan luar biasa, manusia lain, maksudnya selain Rasul yang bersangkutan tidak sanggup untuk membuatnya. Ini biasanya mukjizat itu. Nah, tapi kalau kita bicara dengan Al-Quran bahwa Al-Quran mukjizatnya Rasulullah, seluruh Al-Quran itu, jadi seluruh Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah yang diberikan Allah. Tapi masih banyak orang membatasi diri bahwa yang mukjizat apa yang dikerjakan antara lain oleh Rasul seperti Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, yang mana orang lain tidak bisa membuat. Makanya perlu dibatasi juga bagaimana tukang sihir atau hipnotis kadang-kadang kan itu tidak masuk mukjizat. Sekarang kita lanjutkan lagi mengenai ayat 130 kemarin sudah dibaca ya, surat Al-Baqarah. Kita usahakan surat Al-Baqarah ini yang 286 ayat kita lihat, kita telisik bahasa Arab Al-Qur'annya, kemudian lihat terjemahan-terjemahannya, kemudian apa maksudnya. Itu biasanya kalau sudah begitu agak lumayan ya kita paham dengan Al-Quran. Sekarang ayat 130, 31 atau 130 yang belum tamatnya. Kemarin sampai ini aja. Illa man safiha nafsahu ya. Ya Pak. Ya, sampai ini kan agak mengerti aja. Ya. Di depannya negatif, positif. Ya. Di belakangnya negatif ya Pak ya. Mayarghabu. Nah. Man safiha nafsahu. Ya, nafsahu. Lihat Qur'annya. Jadi wa mayarghabu di sini tidak mati nih. Isim mausul nih. Ya. Ya. Mayarghabu amillati. Amillata. Amillati, Pak. Ya, amillati baru Ibrahimah. Agama Aturannya Ibrahim. Kan ke bawah ini, Ibrahimi. Iya. Apa Ibrahimah sebab? kena nama ya, Pak? Ya, karena ismul alam dia masuk. Jadi ismul lazilan sarif. Jadi ismul sarif ya. Jadi yarghabu fi'il mudhari, kemarin sudah dipelajari, fa'ilnya adalah huwa. Tersembunyi huwa, balik kepada man. Ya. Nah, terus an millati Ibrahim itu jar majrur, tapi sebenarnya dia jadi maf'ul ghairu sarih. Kan gitu ya. Ya, maf'ul ghairu sarih terdiri jar majrur mudhafun ilaih. Jadi man ini mubtadanya ya, Pak? Iya, mubtada itu sama seperti al-lazi. Jadi kalau kabarnya itu ya ghabu an millati Ibrahim ya, Pak? Oh, enggak, masih di belakang. Ilaman. Man lagi, man safiha nafsa itu kabar, jumlah itu lagi. Maka di sini maksudnya mulai dari istisna ya. Jadi Ibrahim yarghab ini diartikan lawannya. Memang ada orang ada orang mengartikan man ini dan masih diartikan siapa. Tapi kalau saya lebih cenderung saja kalau ada man di sini diartikan saja, ada illa berarti tidak. Jadi man illa itu namanya Pak, rangkaiannya itu man titik illa gitu Pak. Tapi man ini diartikan orang masih siapa. Jadi siapa yang
Yarghab itu artinya lawan dari kan ada farghab dalam surat Al-Insyirah itu. Ya. Iza faragta, apabila engkau sudah selesai dari satu urusan, wa ila rabbika, gitu. Wa ila, apa sambungannya tuh? Wa ila rabbika farghab. Ya, farghab. Farghab kan fi'il amar. Farghab itu fi'il madhinya raghaba, raghaba. Nah, sekarang maka sukalah engkau. Jadi apa itu artinya suka. Itu raghaba atau raghiba, Pak? Ya, bisa lihat kamus, entah nanti raghiba, entah betul lihat saja kamus. Nah, jadi arti raghiba itu kan atau raghaba itu kan membenci, suka. Suka Ya, tapi ini jangan diartikan suka. Benci karena ada ilah itu, Pak. Ya. Jadi benci artinya. Jadi tidak ada. Jadi siapa yang benci dari milah Ibrahim, maka yang cocoknya yang cocoknya itu tidak ada orang yang tidak benci terhadap milah Ibrahim kecuali orang yang benci itu adalah itu. Orang yang membodoh-bodohi dirinya. Ya, orang yang membodohi dirinya, menutup diri sapi. Jadi itu makanya yang perlu kita dalami di sini adalah apa? Dalam wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Yang perlu didalami sampai sekian kata-kata itu apa yang perlu didalami sini? Ada dalil man titik-titik ilah, artinya menyukai. Itu dari bahasa, enggak dari arti apa yang perlu didalami sebenarnya. Coba diterjemahkan. Tidak ada atau siapa yang benci dari milah Ibrahim kecuali orang yang membunuhi dirinya orang. Apa yang perlu dalam itu? Kalau kita tidak mempercayai, supaya kita mempercayai agama Ibrahim. Ya, yang perlu kita dalami apa? Nafsahu. Belum lagi. Ayo, ulang lagi. Orang atau tidak ada yang benci dari milah Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya. Yang perlu kita dalami apa? Milahnya Ibrahim itu. Milahnya Ibrahim itu yang perlu itu yang perlu dalam. Ya kan kita ingin mencari bukan mengkambing hitamkan orang, yang perlu kita cari apobana dan milah Ibrahim itu. Allah tak pakai dia apakah belum? Supaya kita jangan masuk apa? Masuk orang bodoh. Supaya jangan bodoh pula. Jadi intinya ini apa sebenarnya milah Ibrahim? Coba yang sebenarnya milah Ibrahim ini apa? Tauhid. Ya tauhidnya itu. Yang tauhidnya mau diapakan? Dipercayai, Pak. Jadi bukan dipercaya saja, lagi dipakai lagi, Pak. Ikuti. Ya, dipakai supaya kita jangan jadi orang bodoh. Tapi jangan dituduh orang bodoh, biar marah nanti orang. Itu makanya Ibrahim ini diberi dia rus atau ra shin dal. Rusda. Iya, Rusdi boleh. Rashid. Itu ada teman Pak Albert sama Tommy, Pak Rashid. Rashid itu apa? Dia panjang sebenarnya alifnya itu Rashid. Malah ada dibuat Rasidin. Artinya isim fa'il itu ya. Rashid itu apa artinya? Pintar. Ya, orang yang cerdas. Tapi tidak cerdas cari uang aja. Yang sebenarnya cerdas apa? Cerdas dengan dengan menginginkan Allah. Ya, yang sebenarnya cerdas betul-betul dia jadi hamba Allah. Itu nanca dia. Kalau lain dari itulah bodoh itu. Jadi itu makanya pergi tadi ke tauhid. Jadi Ibrahim dia adalah betul-betul tauhid. Tauhid itu bentuk apa katanya? Coba tauhid. Wahadah. Ya bentuk katanya bentuk apa? Tauhid ini masdar. Iya, masdar dari mana fi'il madinya? Wahida. Wahada.
Wahada. Wahada. Wahada artinya Satu. Menyatukan. Menyatukan ya. Yang disatukan apa? Ilah. Maka ilah itu enggak pun disatukan satu juga dia. Yang disatukan apa? Yang disatukan. Ya dalam diri kita lah. Yang disatukan apa? Pikiran. Ya, pikiran dan keyakinan. Kini lah ujiannya ujian S3 mah. Ambo mau ujian apa-apa. S8 lah ya. Gitu. Jadi stellar. Stellar, Pak. Bisa. Jadi disatukan. Kenapa perlu disatukan? Apa jawabnya? Dari pengalaman apa? Berdasarkan pengalaman? Kalau tidak disatukan panjang. Ya, karena sering apa lawan satu? Banyak. Buncah. Ya. Sering pecah dia. Itu sebabnya. Mana yang banyak pecah keyakinan pikirannya daripada satu? Banyak pecah ya, Pak. Apa penyebab pecahnya? Nafsu, Pak. Ya, ada nafsu dunia. Pokoknya panjang pertanyaan sampai patang. Itu kalau ditulis dari batu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada ya. Jadi sama itu. Ambo pun ambo alami bituju itu mengku bisa membuat pertanyaan nan pacah itu penganawa. Tidak boleh ke Allah. Penyebab pacah itu mungkin karena lah berjalan-jalan, celik mata, selero macam-macam lah pengalaman hidup. Kini disatukan balik. Kalau orang mesin kan namanya itu apa itu? Konversinya kuat ya, bulat. Tanago kue. Itu konversinya besar-serak. Jadi sehingga melo-elo lah jalan. Celik lah mesin kalau konversinya rancak, klepnya apa? Masih pade. Ada klepnya tu dah. Ambo cali orang mau sikir klep tu Pak. Bang kau disikir klep mana padek di antara bodinya tu ya. Supaya boleh apa tenagonya Pak. Ya itu. Jadi awak betul lah kong. Nggak bocor ya Pak. Tenaga lele jadi. Nggak ada yang bocor ya Pak. Nggak ada yang bocor. Nggak ada bocor. Kok kalau lah raso-raso apalagi lah kedua walinya lah parah. Pak Tommy, Pak Bet, Pak Edi lah pada sikir klepnya tuh. Kadang-kadang guyah ya bro. Guyah ya. Itulah yang diperoleh oleh Ibrahim. Jadi makanya ini kan bisa berpikir dalam-dalam. Cobalah kalau enggak kuat tauhidnya, maksudnya enggak bulat, biar dia konversinya enggak kuat lagi, pasti melempem. Jadi inilah yang perlu kita dalami millahnya Ibrahim. Karena itu ada ayat nanti Nabi Muhammad pun disuruh mengikuti itu. Jadi anit tabi' millata Ibrahim. Ada itu. Pernah saya lihat ayatnya, tapi saya karena nggak mencatat lupa. Anit tabi' itu. Ittabi' kan fil amar itu. Ikutilah. Engkau ikutilah Muhammad millahnya Ibrahim. Nah, jadi kenapa dari Nabi Adam tidak dibuat seperti gaya Ibrahim? Dia belum membawa syariat lagi. Ya, jadi memang nampaknya bertahap ya, bertahap. Itu makanya setelah millahnya Ibrahim disuruh Muhammad, baru dikatakan oleh Muhammad al-yauma akmaltu lakum. Seperti yang surat Maidah itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum Islam Madinah. Islam Madinah. Gitu. Itu kapan kapan wahyu itu dibacakan Muhammad, wahyu itu turun? Waktu Rasul sudah hampir meninggal. Haji yang apa? Haji dari mana taunya haji itu haji terakhir? Haji wada dari mana taunya?
Dari ayat Karena tersebut. ayat tadi, Pak. Enggak, kan ada disebut haji terakhir kata. Dari mana tahu ya? Habis itu Nabi meninggal. Itu. Andai kata hidup dia mungkin pergi lagi haji kan? Ya. Berapa kali Nabi Muhammad naik haji? 1 kali. Ya 1 kali aja. Bukan berarti 1 kali boleh naik haji terus umrah, karena Nabi Muhammad berkali-kali, ya nama itu kan pemanasan. Jadi kalau sudah naik haji sekali lagi, jangan pergi haji lagi Pak Tommy ya. Udah, cukup sekali aja. Tapi kan nggak dalil ya, enggak lah. Tapi yang jelas itu dia. Terus kita lanjutkan lagi. Sapiha ini betul fil madiyah. Kalau sigat mubalaghah sapi ini adalah sapihun. Itu sigat mubalaghahnya itu. Ini dia sigat mubalaghahnya Pak. Sapihun. Ini sapih ya. Sapih. Ini. Sapihun. Apa artinya kalau sapihun? Sangat bodohnya. Iya, sangat. Jadi sapihun. Sangat bodoh. Kalau dia bentuk 2 apa? Bentuk 2-nya? Sapihani. 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 Pakai apa ya? Alif. Ya, sapihani. Berarti 2 kebodohan yang sangat dulu. Kalau banyak? Supaha. Ya, supaha. Jadi supaha ini ada di dalam supahaun. Ada di dalam surat Al-Baqarah nanti. Ya, juz kedua. Itu. Sudah hafal itu kalau mengaji-ngaji di surau sering. Apa dibaca? Sayakulus sufaha. Sayakulus sufaha. Sayakulus sufaha. Pakai sad ya. Baru ya. Yakulu. Sayakulu. Akan berkata. Jadi nggak lama setelah Nabi Muhammad mengalihkan, berarti dia pindah karena Allah menyuruh. Dari mulanya kiblatnya ke Baitul Maqdis, kemudian pindah lagi ke Masjidil Haram. Anak lama setelah itu maka dipakai sa ini. Siapa yang akan berkata? Orang bodoh. Ya, orang-orang yang sangat bodoh. Apa kata orang itu? Kenapa begini ya? Tadi dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis, sekarang ke Masjidil Haram. Jadi dipakai sa. Ada satu lagi ke fi'il mudhari yang pakai akan ini. Satu lagi apa namanya selain dari sa? Sin? Saufa. Saufa. Tapi saufa ini sering kita lupa. Karena akannya itu lama. Saufa ta'lamun. Ada terasa. Misalnya macam hari akhirat itu kan lama. Maksudnya yang nampak di dunia ini, nanti kita di akhirat itu terkejut itu Pak. Itu makanya dikasih saufa. Kan ada di surat Takasur ya. Alhaakumut takasur. Terus hatta zurtumul maqabir. Kalla, janganlah begitu. Kalla terus apa di belakangnya? Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi. Summa. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Jadi nanti untuk tahu itu enggak seperti sin ini. Kalau sin ini dekat ini. Enggak lama kejadian. Tapi kalau yang saufa ini sudah lupa. Apa itu? Coba. Memang aturannya enggak lupa. Kalau Pak Edi, Pak Albert, Pak Tommy belum merasakan, kalau saya sudah terasa itu.
yang terasanya meninggal mamanya anak-anak. Kalau dulu waktu awak beralih, lain takkan ada, tapi tidak seperti takanan sebenarnya. Itu makanya saupa. Jadi bapak-bapak nanti terasa juga itu. Iya takahku je. Kini lain, tapi harapan kalau lain terus terasa orang cak. Jadi saupa itu dipakai yang sering orang lupa. Jadi maksudnya supaya jangan lupa-lupa. Nah, macam mati itu pun begitu juga. Mati kan tahu semua orang. Tapi kata asal ceramah orang nanti kita akan mati lah, tahu Ustaz. Nah, tapi lah tiba saatnya mati baru terkajui. Nah, itu jadi itu saupa. Jadi apa perbedaan sin dengan saupa? Nah, kalau sin Dekat waktunya. dekat waktunya. Kalau saupa masih jarak lama. jauh. Karena jauh, oleh karena itu sering lupa. Nah, itu pelajaran dari supaha ini. Jadi saya kulus supaha. Jadi bapak-bapak kalau begitu, yo panjang ceritanya bahasa Arab Quran. Yo panjang ceritanya. Itu maka lihat terjemahan saja tidak mungkin. Nanti menerjemahkan saupa akan juga, menerjemahkan sin akan juga. Dari mana taunya? Belajar bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab Al-Quran. Gitu. Ya. Nah, kita teruskan. Di sini man safiha nafsahu. Hu jadi apa di sini? Hu jadi mudafan ilaih. Ya, mudafun ilaih. Ya, kepunyaan. Kalau nafsa jadi apa nafsa? Dari mudaf. Dari mubtada. Tapi safiha nafsa. Objek. Iya, menjadi objek. Menjadi maf'ul. Kalau nafsa ini, nafsa kan nafsa ya. Kalau nafsa ini kan kata benda ya. Berapa bendanya ini? Banyak ya. Nafsin. Satu. Kalau duanya apa dua? Nafsani. Ya. Kalau membuat dua murahnya, tambah alif sama nun udah beres tuh. Biar laki-laki berproduksi. Kalau membuat banyak, mulai ragu. Kok banyak laki-laki, banyak produksi atau taksir? Nufus. Ya. Apa? Nufus. Ya. Bisa nufus, bisa satu lagi? Ampus. Jadi ampus adalah banyak dari nafsun. Nufus ya juga. Ya. Jadi bapak-bapak, kalau ada berdoa yang dulu pernah doa yang ditulis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu, apa doa nenek moyang kita Nabi Adam selain dari Rabbana zalamna ampusana? Dia kan pakai yang dua itu pakai ampus juga dia itu bersama dengan Hawa. Rabbana zalamna ampusana. Nah, ampusana. Jadi kalau doa yang satu lagi apa itu? La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta subhanaka. Apa itu? Apa doanya lupa? La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. Ya, itu saja. La ilaha illa anta subhanaka. Terus zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Ya. Kan itu ya. Amil itu dulu, amil tu. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. Amil tu'an. Wa zalamtu nafsi. Gitu. Jadi amil tu'an wa zalamtu nafsi. Terus apa lagi? Faghfirli. Innaka anta khairul ghafirin. Yang keduanya apa? La ilaha illa anta subhanaka. Ya, amil tusu'an wa zalamtu nafsi.
Parhamna. Parhamni ya. Parhamni innaka anta arhamur rahimin. Satu lagi, la ilaha illa anta subhanaka amiltu su'an zalamtu nafsi Fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi Bapak-bapak, mengenai ini nafs ini, jadi coba nanti sama-sama dipraktekkan ya. Apakah dalam sholat 5 waktu, apakah sholat duha, macam-macam, atau sholat, pokok dalam waktu sholat, selesai sholat, cobalah baca itu. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Terus amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Waktu kita mengatakan amiltu su'an wa zalamtu nafsi itu sampai bisa keluar air mata, coba. Nah, telah zalim, aku telah melakukan kesalahan selama hidupku. Dan telah zalim aku sama diriku. Sampai keluar air mata. Bisa nggak? Coba. Nanti coba terus ya. Ya, sampai bisa keluar air mata. Ya, diulang-ulang terus. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang didoakan kecuali engkau. Wa bihamdik la ilaha illa anta subhanaka. Maha suci engkau, tidak ada yang serupa engkau, urusan engkau tidak ada di atas, tidak di bawah, tidak itu, tidak ini. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau. Aku telah melakukan kesalahan selama hidupku dan telah zalim aku terhadap diriku. Sampai dirasakan semuanya, kita menyesalinya, baru minta faghfirli. Ya, itu dilatih sama-sama itu Pak. Nampaknya menangis ini agak payah. Diingat-ingat terus apa pekerjaan-pekerjaan kita, karena terdorong ya maklum lah dalam hidup. Kalau kita ingati dalam umur sekian, ya mulai balik berakal ya, mulai balik berakal itu kan yang paling sulit mengendalikan apa itu? Nah, coba bertanya lagi nih, coba. Yang paling sulit mengarahkannya apa? Sehingga datang dosa, sehingga datang kesalahan itu apa? Ya nafsu tadi, Pak. Ya nafsu tadi. Itu maka kalau belajar tentang nafsu, waduh, betul-betul nafsu memang ada, dia bagus. Kalau nggak pakai nafsu, bagaimana pula kita hidup dikasih nafsu? Tapi nafsunya yang disebutkan oleh mukjizat Rasulullah itu apa? Kalau dalam mukjizat Rasulullah, nafsu mutmainnah. Ya, nafsu mutmainnah itu yang payah. Kalau sudah sampai ke nafsu mutmainnah, sudah bertahan dia, hebat sekali. Ini enggak, yang di bawahnya sekurang-kurang, yang paling parah di bawahnya lagi. Lawamah. Amarah namanya. Amarah itu kan pakai tasdid itu, yang selalu mendorong, ammar. Masdarnya itu, pokoknya asal terpenuhi, asal dapat gitu, keinginan. Itu namanya amarah. Kalau di surat Yusuf, mukjizatnya Nabi Muhammad itu kan disebutkan, kata Yusuf yang disebutkan, yang diberikan Allah kepada dia, innan nafsa, kan gitu ya. Ini soal nafs nih. Innan nafsa la amma apa? La amaratun. Ya, bisu'i. Bisu'i. Illa ma rahimah. Rahimah Rabbi ya. Itu. Illa ma rahimah Rabbi. Kecuali nafsu itu sudah
di-upgrade, sudah dilatih. Nah, sebenarnya yang melatih nafsu itu siapa? Kita. Nah, kita cuma diberikan Allah alat untuk apa itu? Bagaimana caranya? Itulah yang disebut oleh Rasulullah jihad itu. Kan pulang dari perang Badar apa katanya? Raja'na min jihadil min jihadil sigat tabdil belakangnya min jihadil asghar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sigat tabdil semua itu. Kita telah kembali dari berjuang dari yang kecil, yang lebih kecil akan menghadap kepada yang lebih besar. Apa itu Rasulullah katanya? Bukankah Badar ini yang besar, kita sedikit kok bisa menang katanya? Oh tidak, yang jihad yang besar itu apa? Nafsu. Balik ke Jawa kok. Apa? Nafsu. Nafsu. Kemarin kita latihan nafsu, sekarang Sawal ini bagaimana? Rabai salah menyampaikan apa tuh? Tapi kabeh kok. Oleh karena itu disebutkan siapa yang memperturutkan nafsu berarti tidak nafsu mutmainnah, terhalang dia kepada Allah. Terhijab ya. Ya terhijab. Baca rohnya bisanya ini makanya orang-orang yang mengatakan Nabi Ibrahim yang tidak mau mengikut milah Ibrahim karena bodoh, Allah terjawab tadi. Kenapa bisa bodoh? Karena didorong oleh nafsu. Ya. Kalau lah banyak pengetahuan mah, terutama ambo pun dapat ambo pengetahuan itu. Jadi itu makanya cobalah baca nanti buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang pandai-pandai tentang nafsu. Tetaraso itu di mata ledorawa. Nah, jadi nanti bacalah doa itu. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik amil tusuan. Agak tamanong lamos de amil tusuan wa zalamtu nafsi. Diulang-ulang balik amil tusuan wa zalamtu nafsi. Mulai dihitung dari mulai balik berakal. Lama-lama sarak apulai suaro. Lama-lama manangih lay. Ya. Awak tulang 8 kare lah disekolahkan degai rupanya bati-hati aja. Padahal lapayahnya menggendong-gendong lilaluannya malam, tasintanya dicali. Rupanya bati aja lagat. Korupsi kerja. Kiranya korupsinya. Jadi itu Bapak sama-sama tuh. Kalau lah bisa bertahan seperti itu, ya mudah-mudahan waktu awak bekulah kapai sanang tuh. Jadi lah tiba saupa tadi itu mulai tanang itu kalau begitu. Tapi kadang-kadang Allah pade janji talangga lu balik. Itu nafsu anak itu. Allah pade pernyataan itu langga lu balik. Apa tuh? Itu namanya lawamah. Turun naik. Turun naik. Ya, lawamah. Antah menyasanyo. Ndak lain. Babnya. Jadi itulah bapak-bapak mengenai nafsu. Maka Al-Quranku kalau dicari perkata dalam. Ya, jadi itu nafsu. Kita lanjutkan. Lah dua pelajaran tadi ya, milah Ibrahim cie nafsu cie. Ya. Itu mungkin mangkunya dipakai di siko yargab mungkin ya supaya mau ndak kena berang di Allah.
Apa arti yarghabu tadi sebenarnya kalau aslinya? Suka. Suka. Jadi suka itu memang ada hubungan dengan keinginan ya. Terus walakat apa kita baca sampai sikwa. Silakan Pak. Qadis tafainahu. Apa? Walaqadis tafainahu fid dunya. Walaqad istafainahu fid dunya. Ada wow ya. Wow di sini ya mungkin istinab lah, permulaan juga ini. Kalau la taukid juga. Ya. Taukid. Kalau qad Taukid juga. Taukid juga. ya taukid. Ya taukid. Kalau qad Taukid juga. taukid juga. Jadi dua taukidnya. Sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh. Berarti dua ya, sungguh-sungguh. Jadi maksudnya turun ayat seperti ini disampaikan. Ini makanya mukjizat Nabi Muhammad, Bapak-bapak. Jadi kalau sudah dibaca seperti ini oleh Nabi Muhammad, diterima lewat Jibril, dia pun paham, dia otomatis hafal, otomatis tafsirnya pun dia, maksudnya pun dia mengerti, berarti kan ada kekuatan dalam hidupnya. Jadi kembali cerita mukjizat. Jadi bukan hanya sekadar dipilih, misalnya Rasul ini bisa tongkat jadi ular, atau ini Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kan dia saja yang bisa, itu orang lain gunanya untuk meyakinkan orang. Kalau Nabi Muhammad yang kan isi Quran inilah kekuatan dia. Jadi itu maka kita pun kalau membaca ayat ini kesibaran kena kuat juga kita jadinya. Maksudnya kita nggak nerima mukjizat, cuma kita merasakan kuat juga dalam hidup kita, punya prinsip. Jadi nggak terombang-ambing ya. Jadi sungguh-sungguh dua kali itu. Istafainahu. Coba jelaskan ini. Berapa kata ini dulu? Mengenal kata dulu. Berapa kata ini istafaina? 3. Dua. Istafainahu. Istafaina dan hu. Kenapa? 3 Pak? Berapa? 3 Pak. Yang pertama kita pinjam apa dulu? Kita pinjam dulu yang di bawahnya. Ini. Tadi kan sapi. Ini pinjam yang bawah ini lagi. Berapa kata? Istafaina. Istafai 1. Nah, fa'ilnya. Nah 1. Dan hu. Jadi istafa ya. Istafa. Istafa. Ada ya-nya ya? Ya. Ada ya, Pak. Ya. Istafa. Fi'il madinya, Pak. Istafa. Ya, fi'il madi nih ya. Apa fi'il mudhari'nya kalau begini? Yastafi. Istafa, yastafiu ya. Yastafiu, Pak. Ya, atau yastafi. Yastafi. Istifaan. Ya. Istafa, yastafi, istifaan. Ya, istifaan. Bisa lihat kalau ragu, bisa lihat kamus. Kan itu ada ilmunya itu. Kalau sudah tahu kita kalau misalnya menyebut masdar, alat tabayang dong. Jadi istafa. Ya, kalau masdar itu istafa. Jadi kalau apa ini? Jadi kalau setimbangan dengan apa ini? Istafaya berarti ifta'ala. Ya kan? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Jadi istifaan atau istifayan.
Bisa nanti dilihat kamus itu ya. Istifaan kali, Pak. Ya, istibaan bertukar menjadi ya. Nah, sekarang kalau kita misalnya membuat isim fa'il apa? Atau isim maf'ul, isim maf'ul lah, isim maf'ul. Mustafaun. Iya, jadi ini saja diganti ya ini kan. Kan tadi yas tapi. Ya. Nah, kalau isim maf'ulnya ganti mim. Ganti mim. Mustafiun. Diganti mim ya. Ya. Berbaris depan. Bawah mustafin tapi kalau mustafi isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Kalau isim Mustafan. maf'ul ke atas. Mustafan ya, Pak. Ya, Mustafa. Ya. Mustafa saja, Mustafayun. Mustafayu itu, Pak. Ya, Mustafayu. Kalau istafa kan berarti aslinya sudah asli mungkin ini, ataupun satafaya enggak mungkin sudah asli. 4 huruf yang biasanya aslinya tuh. Jadi satafaya. Jadi satafaya ditambah 1. Ditambah 1 lagi istafa. Kalau istafa apa artinya? Memilih. Memilih. Memilih dari yang banyak. Jadi kalau Mustafa pilihan. Ya berarti orang yang memilih. Bukan. Kalau orang yang memilih Mustafi. Itu isim fa'il ya, Pak. Ini isim maf'ul ya, Pak. Ya. Orang yang dipilih. Ya. Apa itu bahasa Arabnya? Mustafa. Mustafa. Kalau di daerah Dare itu ada namanya Pakih Mustafa. Pakih Mustafa. Jadi berarti fakih yang sudah dipilih. Di antara sekian seleksi. Ada Katib Mustafa, ada Malim Mustafa, ada pula datuknya tuh. Datuk Mustafa. Datuk Mustafa. Itu dalam suku. Hebat cara Minangko. Aku Datuk Mustafa. Dan anak-anak buahnya maksudnya grupnya lain. Ada Malin Mustafa, ada Katib Mustafa. Kalau Malinnya pandai ngaji tuh. Kalau Sultan kurang. Ini Perewa atau Sultan Mustafa. Jadi itu ya. Nabi Muhammad disebutkan juga Mustafa. Yang dipilih. Ya, Mustafa. Kalau nama Mustafa Kemal ada enggak teringat, Pak? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal. Itu dia. Mustafa. Nah, sekarang balik kita ke pengajian. Maka saya singgahkan itu. Jadi kalau memberi nama-nama itu punya doa itu sebenarnya. Jadi kalau dikasih nama siapa, nama cucu atau nama anak, wah, dibuat namanya Mustafa. Waduh, hebat sekali. Tambah lagi Kamal ya, Pak? Ditambah lagi Kamal ya, Pak? Iya, ditambah lagi Kamal. Jadi Mustafa Kemal. Ataupun dibuat nanti yang Mustafa. Rupanya dipanggil Mustafa. Kenapa ini ada narkoba di dalam tasmu? Kan gawat. Jadi. saya teringat Buya Hamka menulis itu. Namanya bagus. Dipanggil itu. Kemal. Mustafa Kemal. Rupanya dia akhirnya di belakang ada kalimat yang nggak enak. Mustafa. Kamu main judi terus, kan nggak bagus gitu. Jadi salah. Namanya sudah bagus, cuma nggak dirawat. Muhammadnya. Terus di belakangnya jelek. Jadi berilah nama yang terpuji, mudah-mudahan terpuji, tapi nggak cukup mudah-mudahan, mesti diarahkan juga. Ada usaha ya, di Pak. Sini istafaina ini bentuk apa ini, Pak? Jadi ini kan istafaina yang nanya itu nanya
Maf'ul ya, Pak. Oke. Nanya itu apa? Ah? Fa'ilnya. Iya, fa'ilnya. Yang melakukan istafa itu. Ya. Ini fa'ilnya nih, nanya. Kalau kita cari maksud, siapa yang sebenarnya na ini? Allah. Ya Allah. Baru dikaji orang, kenapa pakai kami Allah tidak istafa itu? Karena dia melibatkan malaikat. Ya, itu sebagian penafsir melibatkan makhluknya, tapi sebagian penafsir mengatakan memperlihatkan kebesaran di muazzam nafsah, membesarkan dirinya, kan dia punya, jadi melibatkan makhluknya kan dia punya juga sama ya. Istafaina, dan sungguh-sungguh telah memilih kami. Hu bentuk apa hu? Domir. Domir. Gunanya jadi apa? Maf'ul. 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 Kalau dia maf'ul dalam keadaan marfu atau mansub atau maksur? Mansub. Mansub ya. Karena pada umumnya pada hukumnya kalau jadi maf'ul itu kan mansub. Jadi istafaina. Hu-nya ini siapa maksudnya ini? Ibrahim. Iya, Ibrahim. Jadi telah kami pilih. Nah, sekarang di mana dia dipilih? Fit dunia. Fit dunia. Fit dunia. Nah, sekarang dengan membaca ini, Bapak, sungguh-sungguh telah kami pilih dianya Ibrahim di dunia. Memerlukan terjemahan itu, memerlukan tafsir itu. Maksudnya dipilihnya itu pilih jadi apa? Pilih jadi orang baik. Ya. Nah, ayat sebelumnya sudah ada. Apa itu? Ja'iluka linnasi bil ardi khalifah. Itu Adam. Ja'iluka linnasi imama. Lihatlah ke belakangnya. Jadi ikutan, jadi imam. Nah, balik kaji kita. Kira-kira kita ini sama-sama orang pilihan apa memang orang kebanyakan? Pilihan. Galak Pak Israel. Baru orang kebanyakan. Kata Pak Tommy, awak sebab atai. Bodoh atai nama Pak Tommy. Masih mentimun bungkuk, Pak. Teman-teman bungkuk. Baru mencari hidup ini pilihan. Kalau hidup ini pilihan itu agak payah awak mengerti kok. Tidak ikut maksudnya keberadaan awak kok lah masuk pilihan kira-kira atau memang kebanyakan. Nah itu mentimun bungkuk atau mencari pilihan kira-kira. Ya memang mencari pilihan. Nggak, jadi sudah terasa kita. Jadi kalau kita tidak mengikuti milahnya Ibrahim, maka sinanya balik tuh. Ya kalau tidak mengikuti milah Ibrahim, ya rakyat Badarai. Ya banyak istilah enggak Pak Edi. Ada rakyat Badarai, ada Timur Bungkuk, ada macam-macam. Ada Sibaduatai, ada sampah masyarakat, macam. Sarok balai itu, Pak. Sarok balai. Cara seleksinya itu Allah mengatakan dalam ayat juga itu maka Quran menafsirkan sudah ditafsirkannya ayat innama akramakum indallah. Ini kan itu Quran. Apa itu? Innama akramakum indallah atqakum. Atqa. Itu sigat mubalaghah juga itu. Atqakum. Nah, siapa yang paling taat, siapa paling takwa. Tapi jangan awak mau kuat loh. Raso-rasokan saja di perasaan awak. Tapi jangan sampai tergoda oleh iblis pula. Angkulah santiang maya. Jangan begitu loh. Ini mengenai apa ini Mustafa ini.
pelajarannya. Jadi Ibrahim itu adalah Mustafa fid dunya. Awak kecenderungan awak supaya agak terseleksi dari orang banyak apa kira-kira? Coba sama-sama. Tidak menuduh orang kok dah. Pada umumnya apa biasanya supaya awak terseleksi dari orang banyak kira-kira? Belajar. Hah? Tidak, maksudnya di tengah masyarakat tidak hubud dunia. Tidak itu ya betul. Tidak maksudnya kecenderungan awak supaya awak belain sama orang banyak, kecenderungan awak biasanya. Menjadi terpelajar, Pak. Itu usaha. Iko ndak maksudnya kecenderungan manusia di muka bumi ko agak supaya ternamu, supaya terpilih, menyisih dari orang banyak apa biasanya? Pamer itu, Pak. Itu biasanya tuh. Apa untuk taat, apa untuk lain-lain. Ya. Supaya diakui oleh orang. Ya, biasanya jarang untuk taat. Ya misalnya ahli tinju, misalnya ahli besi, tukang angke, ya, pokoknya atau kayu mana gitu. Pokoknya agak malayani sama orang. Ya perlu malayani sama orang kok kalau menurut Al-Quran apa? Taat. Jadi hamba Allah. Takwa tadi. Jadi jangan di peturian lain itu lain. Supaya awak disebut orang kue, supaya awak disebut orang dan aneh, biarin. Bisa memengku ambaci. Ya, jadi itulah dibuat. Udahlah. Kalau sudah beraja awak dari sana betul. Lah beraja awak dari lado pada mana awak sudah awak cari Albert Einstein, lah cari Hanking tak sialan mula banyak apa mau cari. Ya. Terus ini istapaina fid dunia berarti jadi ikutan dia. Balik lagi ke tauhidnya itu mau. Terus ada lagi di sini apalagi sedikit lagi. Wa innahu fil akhirati. Fil akhirah laminas salihin. Mana pokok kalimat? Hu. Iya. Hu. Mana khabar? Fil akhirati. Masih salah. Salihin. Ya, mulai dari sini, Pak. Laminas salihin. Sampai ke belakang. Itu kabar dari fil akhirah. Kan dua ini bergandeng. Inilah yang hebat lagi. Di dunia dia dipilih menjadi ikutan mengenai akidah. Di akhirat dikasih penegas satu lagi. Di akhirat dia dimasukkan macam golongan orang soleh. Aduh, hebat kali. Lawan yang jeleknya di dunia dia tersisih, nggak ada pun satu yang dicontoh. Di akhirat masuk neraka pula kan. Itu yang parah banget. Namanya dunia akhirat selesai. Ya. Ini ndak Ibrahim. Coba. Jadi dengan membaca ini kita kuat ini. Bertekad kita, saya menjadi hamba Allah juga. Jadi nanti di dunia menjadi misalnya soal-soal yang lain nggak persoalan. Kalau itu dapat enggak diusahakan juga. Misalnya jangan baju compang-camping pulo. Kalau perlu auto Ferrari lo, atau Pak Israel, auto macam-macam lo. Tapi kata Ustadz Bakir, orang kaya yang taat itu ibarat menempuh jalan yang macet. Tapi orang miskin yang taat ibarat menempuh jalan untuk ke surga.
Itu kan kesimpulannya dibuat orang itu. Karena katanya Abdul bin Aziz, Abdullah bin Abdul Aziz, ya. Kaya. Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz kan sangat kaya atau sangat dermawan. Kata Rasulullah, Umar bin Abdul Aziz pun nanti berinsut masuk surga karena beratnya pertanggungjawabannya. Ya. Itu menyuruh saja itu, maksudnya orang kaya harus hati-hati gitu maksud hadis itu. Bukan berarti jangan jadi orang kaya. Jadi memahami hadis itu jangan, jadi nanti kalau begitu nggak perlu kaya lah. Jangan gitu. Iya. Ya, maksudnya walaupun kaya Umar bin Abdul Aziz, nanti berinsut juga masuk surga, maksudnya hati-hatilah. Jadi jadi orang kaya tapi taat, tapi kecenderungan, itu yang cerita tadi. Melawan nafsu ini gak payah. Berat. Jadi orang miskin susah juga. Banyak kufur. Jadi kalau begitu pertengahan kena juga. Jadi yang perlunya ada ilmu di bidang itu. Jadi bapak-bapak ini dia fil akhirah pakai penegasnya di sini. Inna di depan satu. La satu. La satu. Sama innal insana lafi khusrin. Jadi inna ini penegas. Terus satu lagi la ini pun penegas. Nah sekarang mulai kita dengan membaca ayat surat Al-Baqarah 130 ini, begitu Ibrahim ya. Tapi walaupun begitu nanti kita ngerti, itu yang musuh yang besar saya katakan. Keinginan-keinginan juga yang kadang-kadang melunturkan. Mula-mula sudah kuat cita-cita. Datang keinginan. Antara lain maka nggak sampai ternyata dalam realisasi cita-cita, misalnya oleh keinginan apa, misalnya keinginan yang menghalanginya. Dan sederhanalah, ngantuk. Keinginan tidur banyak sehingga baca buku nggak jadi. Kan itu aja. Lalu salah. Gitu. Keinginan juga itu. Atau keinginan apa lagi? Keinginan makan. Atau pokoknya yang sifat keinginan lah. Jadi tidak sedikit masalah keinginan-keinginan menghambat untuk sampai kepada tujuan. Ada memang bisa sampai ke tujuan. Tujuan apa yang sering sampai? Tujuan sesat. Ya, tujuan keinginan. Itu yang sering sampai. Tujuan keinginan tuh. Kalau tujuan sebenarnya untuk jadi hamba Allah itu payah. Misalnya menjadi alim, menjadi ikhlas, menjadi seluruhnya lah yang bagus. Itu biasanya datang nafsu. Nah, minas solihin, as-solihin bentuk apa? Terakhir. As-solihin, isim fa'il. Ya, isim fa'il. Banyak, 2 atau 1? Banyak. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Nanti dibaca oleh perempuan. Jadi kami tidak masuk orang soleh ya. Itu kan mewakili saja. Jadi inilah pelajaran kita pagi ini, bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada ikut ya. Jadi siapa yang tidak suka atau tidak mau mengikuti millahnya Ibrahim, berarti dia mengurung dirilah, menghilangkan fungsinya menjadi manusia yang sebenarnya. Manusia yang sebenarnya itu kan mesti jadi hamba Allah. Kalau tidak jadi hamba Allah, lalu siapa yang mengasih nilai lagi kan? Itulah puncak kaji itu. Kalau orang ambo cali orang, saya bertanya, saya kemarin saya lewat di pasar, berhenti saya satu toko, terus saya tanya, Bapak anak sianu Pak? Enggak tahu kami sianu itu kata. Padahal sekampung sama dia. Jadi bapak itu dulu ternama, bapak itu sering waktu mengaji saya dibawanya ke kampungnya, tapi anak-anaknya saya tanya yang dekat tetangganya nggak tahu lagi. Kadang-kadang parahnya anaknya pun tanya nggak tahu. Itu dia, apalagi dengan orang lain.
Jadi ambona bisa lai tahu Pak Damanik tinggal di Ampang. Enggak gitu orang. Nanti tanya orang kini lai. Orang-orang bisa. Lai tahu bahasa ada kantor defend di Puri Kolo. Kini kan mulai dibongkar nak. Enggak ada dah. Enggak tahu. Nan tahu itu baya-baya Pak Albert atau Mia lain asal dari Padang kan, dari Sangka atau Padang Panjang, defend ya turun oto situ kan. Nah kini kalau dikecek dia orang oto defendnya, bingung orang apa kecek apa kau? Kan itu. Jadi itu makanya kalau mencari ketenaran selain dari Allah, nah ada arti. Boleh dicari tapi jangan lupa. Manusia meninggalkan ilmunya. Ilmunya itu pun kalau ditulis, iya, tahu lah. Jadi, sudah itu ikut cek lain. Membaca buku-buku karangan orang dahulu, orang kini bakulah, lain banyak. Ada dah. Tidak ada yang baca buku dulu. Enggak, nan bacanya apa? YouTube. Tapi membaca HP orang sedang. Iya. Enggak, nan dibaca dalam HP itu apa? Beritanya dibaca. Iya. Apa ya lese-lese sengenek saya? Berita. Yang penggembiraan sih, Pak. Gembira saja ya. Rajin tiba-tiba orang kan kini membuka apa tuh rajin orang. Apa ya nan aneh-aneh ceritanya enak. Misalnya semangkuk kadang-kadang buahnya itu. Makanya mbon nak ada mau buka-buka tuh. Lah, kami berdoa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Ustaz. Aywa, na'am. Syukran. Assalamualaikum.